Kak Novi sudah ditemani bersama narasumber yang pro banget di bidangnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang grafologi. Nah, mungkin agak awam ya buat sahabat perpus kita. Apa sih grafologi? Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita tak hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi perpus kita talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus kita talk, jalan menuju visi. Rekan-rekan beruntung karena hari ini kita akan coba belajar tentang ilmu untuk mengetahui tulisan tangan gitu ya. Nah, kalau di psikologi mungkin kita sering kenal ya, kalau mau rekrutmen gitu kita akan lihat terkait dengan gaya tulisan yang waktu itu tes grafis ya. Jadi ada gambar orang dulu kalau kita tes psikologi gitu ya, ada gambar orang, gambar pohon, gambar orang sama rumah gitu. Nah, itu adalah tes grafis. Kenapa saya mengusulkan tema ini? Karena tema ini sangat penting bagi saya pribadi ataupun bagi orang-orang yang memang sudah pernah saya sharing gitu ya, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ketemu profesor dari UI, waktu saya masih kerja di Jakarta itu, beliau bilang, Mas Wisnu pelajari tes grafis, karena tes grafis ini jadi tes yang hanya kita aja yang bisa, alias seorang psikologi aja loh, kurang lebih gitu. Karena tesnya memang bagus banget ya Mbak ya. Jadi waktu itu saya menulis buku bersama Mas Yogi bernama Ungkapan Alam Bawah Sadar, itu tentang psikologi cinta gitu ya. Jadi psikologi cinta itu memang salah satunya adalah tes grafologi ini. Bahkan saya bertemu dengan istri saya dan yakin untuk menikah dengannya itu ya gara-gara tes psikologi juga gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman juga akan melakukan itu, dan ini penting untuk guru. Makanya ini temanya kita ini untuk teacher ya, Mbak Novia, karena bagi saya guru itu bisa melihat langsung ya tugasnya siswa ya, walaupun memang beberapa sudah berubah ya, bapak-bapak sekalian ya, sudah berubah ke arah digital, yang nulis iPad dan sebagainya. Tapi sebenarnya tulisan tangan itu nanti kita akan lihat. Oh ya sip. Ya oke. Jadi kita sebelum mulai kita akan pakai analogi. Kalau ada anak usia 5 tahun dan orang dewasa usia 55 tahun, keduanya diminta untuk belajar terkait dengan piano ya. Jadi keduanya diminta belajar piano. Kira-kira siapa yang duluan bisa? Diteliti oleh Jim Kwik, ternyata anak usia 5 tahun itu diteliti MRI ya. Jadi pakai MRI gitu ya, dilihat pakai MRI, terus akhirnya dilihat oleh Jim Kwik itu sendiri. Ternyata anak usia 5 tahun itu lebih cepat belajarnya dibandingkan orang dewasa usia 55 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa? Karena ternyata usia 5 tahun itu belajarnya dengan emosi bahagia. Maka Jim Kwik membuat rumus. Nah, ini kalau kita next, kita akan melihat rumus I kali E. Nah, coba di next dulu. I kali E. Saya akan coba menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya kenapa rumus untuk belajar cepat itu I kali E. Jadi rumus untuk menyimpan memori jangka panjang bernama LTM atau long term memory. Jadi memori ada dua ya Mbak Novia ya. LTM long term memory sama STM short term memory. Memori jangka panjang sama memori jangka pendek. Nah, kalau memori jangka panjang ya mau belajar kemarin, 2 minggu yang lalu, 1 tahun yang lalu, hari ini masih ingat. Tapi kalau memori jangka pendek, belajarnya tadi malam, pagi ingat, siang lupa. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau kita ingin belajar, kita pakai memori jangka panjang atau jangka pendek pengennya? Jangka panjang, biar keinget terus. Tapi beberapa informasi itu nggak harus kita ingat terus juga. Misalnya habis nonton film horor di bioskop,
Kan pengennya kita habis nonton besoknya lupa dong, biar nggak kebayang-bayang waktu masuk kamar mandi misalnya gitu ya. Nah itulah fungsi otak kita. Ada long term memory sama short term memory. Nah, bagaimana cara menyimpan memori itu ke memori jangka panjang dan bagaimana cara menyimpan memori itu ke memori jangka pendek? Maka Jim Kwik membuat rumus. Untuk menyimpan memori kita ke memori jangka panjang, rumusnya adalah I kali E. Informasi yang dikalikan dengan emosi. Kita akan simulasikan. Nah, cara menghitungnya gimana itu? Cara menghitungnya gini. Naik ke puncak gunung tinggi. Tinggi sekali. Nah, Mbak Novia sangat lancar sekali. Saya yakin Bapak Ibu juga lancar walaupun usianya sudah senior. Kenapa? Karena waktu belajar lagu naik ke puncak gunung, informasinya I-nya belajarnya 1 jam. Emosinya apa? Bahagia, bosan, atau sedih. Bahagia. Nah, kalau bahagia itu kira-kira dia positif 1, 0 apa negatif 1? Positif 1. Bahagia positif 1. Kalau sedih negatif 1. Kalau bosan lempeng tanpa ekspresi, nggak seneng nggak sedih. Berapa? 0. Oke. Waktu belajar lagu naik ke puncak gunung, emosinya bahagia. Berarti 1 jam kali positif 1 sama dengan 1. Itulah kenapa hari ini kita masih ingat. Gitu. Sama seperti waktu kita punya gebetan pertama kali. Waktu kita ngedate pertama kali, senang sekali, bertubi-tubi, sangat amat senang gitu. Jadi plus 7 gitu Mbak. Walaupun ketemunya cuma 1 jam, kalau kali plus 7 maka hasilnya 7. Nah gitu. Nah pertanyaannya, yang kedua, log 45 derajat berapa Mbak? Saya perlu buka kalkulator. Lupa gitu aja ya. Jawabannya gampang. Jawabannya lupa. Kenapa? Karena belajarnya waktu itu 1 jam, emosinya bosan. Bosan, bingung. Kalau orang Jawa bilangnya lempeng. Jadi tanpa ekspresi, seneng enggak, sedih juga enggak. Ya, bingung aja. Bingung. Nah, itu dalam skor emosi skornya 0 gitu. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Maka log 45 derajat tidak masuk ke dalam long term memory kita. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Maka nantinya grafologi ini pengennya kami adalah sharing kepada para guru agar para guru itu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, agar memorinya tersimpan di memori jangka panjang. Jadi gitu ya Mbak Novi ya. Jadi kenapa kita susah move on? Ya susah karena memorinya tersimpan di memori jangka panjang. Karena bahagia sekali, bertubi-tubi, sangat amat bahagia ya. Boleh lanjut. Nah selanjutnya bagaimana cara kita membuat memori itu bisa tersimpan lebih lama lagi. Maka rumus yang ditawarkan Jim Kwik adalah BFAST. BFAST, B-nya belief, percaya bahwa belajar itu gampang. Yang keduanya agak mencengangkan karena exercise Mbak Novi. Orang yang bergerak terus, bergerak lebih banyak, orang-orang yang olahraga itu biasanya otaknya lebih encer. Karena ketika kita banyak bergerak, disitulah otak kita juga banyak bekerja. Itulah kenapa kalau kita hari Sabtu bangun jam 10 pagi, bangun-bangun dikasih pertanyaan 5 kali 5 aja, jawabnya agak lama tuh. Ya. Karena tubuh kita sedikit bergerak. Exercise, belief exercise. F-nya forget, berani melupakan hal di ruangan-ruangan belajar Anda. A-nya aktif. Aktif mencatat dan aktif bertanya. Ternyata mencatat masih menjadi hal penting untuk membuat orang itu belajar dengan lebih cepat. Mencatat ya Mbak ya. Sekarang sudah banyak ditinggalkan. Orang bilang, oh nggak usah dicatat, nanti minta aja PPT-nya. Alah nggak mungkin dibaca, Anda tidak mungkin membacanya. Sudah, mending mencatat, mending dicatat. Karena dicatat minimal baca 2 kali ya kan. Baca 2 kali ya baca, terus di copy lagi nulis gitu. Dan grafologi, ingat kita hari ini belajar grafologi. Tangan kita memiliki memori DNA, myelin. Jadi tangan kita ini juga ada memorinya gitu. Badan kita juga ada memorinya. Maka ketika dalam pose tertentu, flashback memori tertentu. Nah, karena otot juga memiliki memori. Nah, kurang lebih gitu. Nah, S-nya state, jangan sampai state Anda bosan, lempeng, bingung.
kalau nggak seneng banget ya harus seneng gitu. Karena kalau sedih, belajar sambil sedih itu juga bagus juga gitu. Makanya banyak novel tertulis dengan sangat indahnya itu gara-gara putus cinta. Oh. Karena sedih kan, minus. Nggak Iya. apa-apa minus, tapi minusnya kan dikali 1 sama dengan banyak juga yang tersimpan di kelontong memori. T-nya teach. Nah inilah kenapa dulu cita-cita saya menjadi guru, Mbak Novia. Tapi belum kesampaian. Oke. Dengan Adik. melakukan podcast seperti ini juga Ya, sama aja, ternyata Pak. memang jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Iya. Mbak Novi. Jadi teach, ngajarin orang akan membuat Anda semakin paham dengan materi Anda. Anda akan semakin belajar lebih cepat dibandingkan orang lain. Oke. Karena kalau Anda ngajar orang-orangnya paham, maka berarti Anda paham. Oke. Jadi kalau Anda ngajarin orang-orangnya nggak paham, berarti Anda juga belum paham. Simple. Teach ya, be fast, believe, percaya bahwa belajar itu gampang. E-nya olahraga, exercise, forget, jangan sok-sokan mengingat yang di luar, karena yang di luar tidak akan berubah. Hanya aktif mencatat, aktif berdiskusi, aktif sebagainya. S-nya, stage-nya dalam keadaan bahagia, dan nanti setelah dapat ilmu ini diajarkan kepada orang lain. Betul. Oke ya, lanjut, kita belajar psikologi umum ya, Bapak Ibu semuanya ya, tentang alam sadar dan bawah sadar, Mbak. Jadi hidup kita ternyata ada 2 hal ini, Apa itu, alam Pak? sadar dan bawah Sadar. sadar. Di tengahnya ada garis tuh, Mbak, tutup, Oh, iya. namanya critical area. Oke. Oke. Kalau dilihat gunung es itu atasnya kecil, bawahnya besar banget gitu. Maka alam sadar ini ternyata dalam hidup kita dia memegang persentase 12% aja. Sisanya 88% dipegang oleh alam bawah sadar. Mbak Novi. Maka mungkin Mbak Novi dulu kalau sama bapaknya atau sama pasangannya gitu beli sepatu gitu ya. Sebenarnya saya juga bingung apa yang di benak perempuan gitu ya. Misalnya istri saya itu, aku beli jaket apa beli celana ya? Ya, karena waktu itu saya kalau cowok kan pakai logika ya. Oh, dia celana itu tuh dia udah punya persis. Saya bilang aja, jaket aja. Pertanyaannya apa? Loh kenapa nggak celana? Iya. Cewek selalu gitu, Ya Pak. kita selalu, ya kenapa tanya gitu. Nah sebenarnya siapa yang memutuskan? Iya. Dia bingung dan dia cenderung ke celana. Orang celananya dia sudah Tidak punya. punya. Kok dia nggak jaket aja yang belum punya? Karena itu Mbak, alam sadarnya bilang, aku jaket aja apa ya? Karena belum punya. Tapi celananya lucu. Lucu aja pertimbangannya. Lucu loh. Nah itu siapa yang memutuskan itu? Lucu. Kayaknya pengen, tiba-tiba pengen. Itu kan nggak logis. Ternyata? Terjadi tanpa kesadaran. Itulah kehendak alam bawah sadar. Oh, lebih dominan ya, Pak? Lebih berarti ya? dominan. Detak jantung kita yang ngatur alam bawah sadar, Mbak Novia. Oh. Karena secara sadar kita tidak bisa menghentikannya. Ayo, Iya. mati dong. Berhentilah, nggak bisa. Iya. Sekalipun pengen nggak bisa. Oh, iya. Iya, makanya nggak ada orang bunuh diri dengan menghentikan jantungnya sendiri, nggak ada. Denyut nadi semuanya, aliran darah, metabolisme, semua diatur oleh alam bawah sadar. Termasuk cara kita pagi hari ini milih baju, cara saya duduk, cara orang senyum, cara orang jalan, cara orang nulis. Oh, yang akan kita bahas Yang akan kita di bahas pagi hari ini. Pagi hari Oke. ini. Jadi semua adalah alam bawah sadar. Kayak waktu Mbak Novi naik sepeda misalnya. Yes. Awal belajar kan ya nggak harus langsung bisa ya. Biasanya pakai push bike gitu dulu, terus nanti yang roda atau yang Iya, roda 4 empat. itu, habis itu baru roda 4-nya dicopot. Itu pun masih jatuh-jatuh. Iya. Pertanyaannya, kalau sekarang kan udah nggak belajar sepeda, udah pakainya sepeda motor, skuter metis 150 cc lagi misalnya pakai NMAX gitu ya. Itu kalau mau nyalip tronton atau truk, itu bagaimana cara Mbak Novi nyalip? Ya, kalau ada space-nya Mas Space-nya cukup, terabas saja. terabas saja. Iya. Nggak dihitung secara fisika kan? Enggak. Depan saya 80 km per jam, saya 80 km per jam, maka akselerasi dengan torsi 400 km per jam akan kugas semuanya full, belok kanan 45 derajat, baru tak nggak mungkin. Pakai feeling sih, Pak. Feeling, Iya, lebih apa pakai feeling itu? Feeling itu adalah alam bawah sadar. Oke. Terjadi di luar kesadaran kita, tapi itu kita lakukan aja. Nah, jadi nulis itu alam bawah sadar. Ternyata ada eksperimen di Eropa itu, kalau orang nulis pakai tangan, tipenya seperti itu. Ketika dia kehilangan tangan dan dia harus nulis pakai kaki, ternyata setelah dia berlatih, tulisannya sama. Oh, kirain bakalan beda, Pak. Ternyata sama. Jadi yo mungkin gesekannya beda, tapi jarak antar kata, jarak antar kalimat, jarak antar paragraf
ternyata sama teman-teman. Oke. Nah inilah kenapa berarti tulisan tangan ini benar-benar mampu dilihat sebagai penggambaran personality dan kepribadian seseorang gitu. Nah gitu ya, alam bawah sadar. Nah nanti di sini ada gelombang beta, alfa, theta, delta. Jadi alam bawah sadar ini ada tutupnya Mbak, warnanya merah nih, ada penguinnya ini ya, warnanya merah. Ini tutupnya nih, tutup ini bisa buka, bisa nutup. Nah kapan dia buka, kapan dia nutup tergantung gelombang yang ada di sini. Namanya critical area. Nah kenapa dulu waktu kita sertifikasi hipnosis itu ujiannya gendam ibu-ibu. Wih. Jadi berhasil atau tidak kita menggendam ibu-ibu itu, kita pakainya critical area teman-teman semuanya. Jadi critical area ini kita harus membuat orang dari gelombang beta menjadi alfa, kalau bisa turun jadi delta, tapi jangan sampai delta. Delta gelombang tidur teman-teman. Jadi beta fokus lebih dari satu. Misalnya kalau diajak ngobrol, polanya gini, kakinya gerak, tangannya gini-gini, nah itu nggak akan bisa Anda pengaruhi karena dia fokusnya lebih dari satu. Ajak dia ngobrol sampai fokus satu, diam, kalau bisa agak ngangguk dikit, nah itu adalah alfa. Kalau alfa tutupnya, critical areanya, area kritisnya turun, nggak kritis lagi dia. Nah itulah baru kita sugesti, baru kita pengaruhi gitu. Nah biar paham lagi terkait dengan grafologi, next kita akan melihat makanan. Bagi yang belum sarapan, nanti silakan sarapan dulu. Nextnya kita akan melihat makanan. Oke. Dalam sebuah eksperimen, Mbak Novi, dikasih 2 makanan ini, eksperimennya orang itu diminta untuk memilih. Kamu milih gado-gado apa sate? Gitu ya. Ternyata orang itu milih gado-gado. Setelah milih gado-gado, dia makan, habis separuh, piringnya ditarik. Ditanya, Kenapa? dalam satu suapan kamu berapa kali kunyahan? Waduh. Ya bingung tuh. Iya. Oh, yang mana mungkin orang makan sambil ngitung 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ya mungkin. Dia akhirnya jawab dengan kira-kira, perkiraan aja. Mungkin 4 sampai 5. Nah habis itu porsinya masih separuh dikasih lagi, dia beneran pakai alam sadarnya. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu next lagi kita akan melihat bahwa menu selanjutnya adalah stick medium well. Setelah dikasih stick ini, ditanya lagi, kalau dikasih stick, kamu berapa kali kunyahan? Pakainya alam sadar. Berapa Mbak kira-kira? Nggak mungkin sama kan? Iya. Dengan 4 kali Sebelumnya. kunyahan. Pasti lebih Banyak. Dia jawabnya 9. Ternyata setelah jawab 9, Dihitung lagi. dihitung. Suapan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai akhirnya suapan kelima Berhenti. itu dia 5 kali kunyahan, suapan selanjutnya 4 kali kunyahan, sampai habis dia 4 kali kunyahan. Artinya apa? Sesadar-sadarnya orang, dia akan kembali pada defaultnya dia, settingannya dia, autonya dia kayak mana gitu ya. Nah auto inilah alam bawah sadar. Nah pertanyaannya alam bawah sadar ini berarti kan susah. Kalau kepribadian ya kayak gitu gitu, tenang aja. Kabar bahagia untuk para guru. Apa tuh Pak? Dosen saya itu dia bilang gini, setelah direksi kami ya, dia bilang tentang jangan pernah merubah manusia yang sudah berusia di atas 21 tahun. Karena manusia di atas 21 tahun itu kambiumnya sudah jadi. Satu-satunya cara untuk merubahnya adalah dengan menebang pohon itu. Lah kalau ditebang mati dia. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa merapikan ranting dan juga daun-daunnya. Kalau belum 21 tahun berarti masih bisa disimulasi. Nah, grafologi ini ada grafologi terapi. Contoh, kita secara nggak sadar nulisnya miring ke kiri, Mas Isnu. Berarti saya introvert ya? Iya. Saya pengen dong jadi ekstrovert. Oh, dirubah bisa Pak? Ya udah, kamu sekarang merubah tulisanmu miring ke kanan gitu. Simpelnya gitulah. Tapi sebenarnya lebih detail dari itu ya. Tapi simpelnya gitu. Tapi itu bisa dilakukan. Nah, maka hari ini kami sharing tentang grafologi itu untuk guru-guru. Nanti kalau guru-guru ketemu dengan siswa yang bersosialisasinya susah. Introvert. Guru itu kan kalau bisa ya Mbak Novia. Gimana tuh? Siswa masuk, misalnya guru SMP gitu ya, masuk kelas 1 SMP. Itu kalau bisa,
sebisa mungkin itu langsung diketahui, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sebelum pembelajaran dimulai, treatmentnya udah ada. Nah, grafologi inilah yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya. Lanjut ke slide nomor 11. Grafologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara tulisan dan kepribadian seseorang. Jadi tulisan dan kepribadian. Itu berarti kayak berkesinambungan gitu. Nah, Mbak Novi, kalau kepribadian itu berada di alam sadar apa bawah sadar? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Betul, Pak? Betul, padahal alam bawah sadar ada tutupnya. Berarti ngerubah kepribadian susah kan gitu ya? Iya. Ya bisa, asalkan tutupnya dibuka dulu tadi ya. Tapi ini adalah hal yang harusnya bisa kita pelajari. Karena kalau kita tahu kepribadian orang, kita akan bisa memperlakukan orang itu sesuai dengan yang dia mau. Kalau dia diperlakukan sesuai dengan yang dia mau, ya dia senang. Kalau dia senang sama kita pengen apapun, minta tolong apapun, dia pasti mau bantu gitu. Berarti nggak sulit ya Pak untuk merubah kepribadian itu sebenarnya Pak? Kepribadian nggak sulit asalkan sebelum 21 tahun. Oh, udah kelewat nih Pak berarti saya Pak. Nah iya, tadi saya bilang ya bahwa pohon kalau 21 tahun kambiumnya sudah jadi. Yang bisa diubah topengnya. Jadi dalam hidup kita ada 3 lapis Mbak Novi. Ada topeng, temperamen, topeng, temperamen sama karakter. Karakter yang pertama topeng. Mbak Novi, saya ini hari ini pakai topeng. Pengennya saya duduknya gini, pengennya capek Jumat itu kan energi terakhir ya sebelum weekend gitu ya. Capek gini pengennya, tapi harus pakai topeng. Harus pakai jaket, enggak pakai outer ya masa ya pakai hem ya bukan hem yang ini baju muslim karena Jumatan gitu hari ini gitu ya. Nah, pakai topeng. Nah, maka yang bisa kita ubah topengnya karena semua orang bisa pakai topeng apapun, tergantung tempatnya Mbak Novi. Makanya Mbak Novi pakai topeng tidak terlambat karena masuk perusahaan. Gitu. Kalau masuknya misalnya punya perusahaan sendiri, nggak usah pakai topeng terlambat, nggak usah pakai topeng karyawan kan, gitu. Nah topeng bisa dipakai semuanya. Artinya kalau Mbak Novi tanya, kepribadian berarti bisa dirubah, bisa tapi topengnya. Tapi kalau dirinya yang sesungguhnya bernama karakter itu sulit. Gitu. Nah nanti dia akan tertekan, topengnya lepas di suatu waktu ya, teman-teman topengnya lepas. Nah kalau topengnya lepas yang muncul apa? Yang muncul namanya temperamen. Kalau topengnya lepas ada yang marah-marah, namanya korelis. Ada yang ketawa-ketawa, teriak-teriak, namanya sanguinis. Ada yang menyerah, ya so hidup mengalir aja, namanya plekmatis gitu ya. Ada yang depresi, kenapa semuanya terjadi kepadaku, melankolis. Nah jadi kalau topengnya lepas, ada 4 cairan di dalam tubuh kita yang keluar, mana yang paling banyak itu yang akan kita berikan respon. Nah, Dr. Erika itu dari USA itu memang meneliti betul tentang handwriting ini ya. Jadi memang beliau pendiri International School of Handwriting Analysis. Jadi waktu itu yang ngajar saya juga alumni dari situ. Jadi memang dalam pandangan beliau itu tulisan tangan adalah ekspresi langsung dari otak. Jadi tanpa perantara sehingga pola dan karakteristik dalam tulisan dapat memberikan wawasan mendalam tentang sifat nih, emosi. Nah, berarti ada emosi juga nih. Serta potensi seseorang. Nah, maka dari itu grafologi juga digunakan untuk psikotes karena bisa mengetahui potensi seseorang. Nah, slide selanjutnya kita akan melihat tentang tahun, walaupun ini udah lama ya, tahun 1930, tapi risetnya oleh Harvard nih. Membuktikan bahwa tulisan tangan adalah ukuran signifikan dan akurat mengenai kepribadian penulisnya. Hasil risetnya menyatakan akurasi analisa tulisan tangan mencapai 90%. Ya nggak tinggi-tinggi amat lah sebenarnya, nggak 100%, tapi masih percaya Tuhan. Karena 10%-nya pasti banyak hal, entah waktu nulis itu dia bolpennya nggak bagus, kertasnya nggak standar. Itu ngaruh juga? Ngaruh. Banyak orang bilang bawa buku ke saya, Pak Wisnu, orang saya seperti apa? Ya, padahal grafologi punya syarat-syarat. Ada standarnya ya Pak? Ada standarnya. Nah, standar penulisan atau tes grafologi itu ada di slide 13.
Di slide 13 kita akan coba. Jadi tes ini akan validitasnya akan maksimal di 90 kalau Bapak Ibu pakai toolsnya sesuai. Yang pertama, kertas HVS A4 polos tanpa garis. Ya, ini kalau kita praktekkan ya. Yang berapa gram? Yang di fotokopian aja. Yang nggak terlalu Tebel nggak tipis juga. nggak terlalu tipis ya, kantor ya apa ya, ini berapa gram ya, kalau yang di kantor lah itu Standar ya lah. standar lah ya. Karena kalau tebel glossy kan ini nggak bisa saya tekuk dengan mudah. Nah ini kalau bisa saya tekuk dengan mudah berarti ini memang standar Standarnya. kantor gitu ya. A4 nggak boleh A5, nggak boleh A3 nggak boleh. Oke. Kalau A3 nanti nulisnya pasti akan cenderung besar. A4 A5 akan cenderung kecil. Kecil. Maka A5 ini adalah standarnya. Yang kedua, panjang tulisan. Jadi nanti disuruh nulis 3/4 halaman atau maksimal 1 halaman. 3/4. Jadi setengah aja tidak boleh. Oke. 3/4. Harus full. Harus 3/4 minimal. Jadi kalau ini saya bagi menjadi 3, 1, 2, 3, maka setidaknya dia harus lebih Nulis. dikit Oke. atau maksimal penuh. Yang bagus penuh. Nah, Oke. jadi tesnya harus 3/4 halaman atau maksimal 1 halaman kertas. Gunakan pulpen yang biasa Anda pakai, buka pensil Bukan pena. atau Tinta. pena tinta ya. Jadi gunakan pulpen ya, hasil pensil pena tinta tahu ya yang buat ngelukis ya. Iya. Nah nanti nggak Yang jadinya, kuas kayak gitu-gitu jadinya ya, grafologi, jadinya apa namanya yang tulisan Arab itu, namanya itulah. Nanti pakainya ballpoint karena nanti kita akan melihat ini Mbak, tulisan kita tembus nggak ke belakang. Oh, Kalau pensil nggak mungkin tembus, maksimalnya pensil itu nggak akan tembus. oke. Selanjutnya isinya apa? Isi tulisannya bebas. Bisa surat lamaran kerja atau kandidat, atau bisa cerita sehari-hari, atau menceritakan diri kita, atau menceritakan tujuan hidup, atau aktivitas hari ini, atau impian-impian. Tapi saya lebih senang untuk apa yang Anda harapkan, plan Anda setelah ini, Mbak. Karena itu secara psikologis akan mendorong perasaan-perasaan yang harusnya muncul. Nah, tidak perlu menyalin di tulisan dari kertas lain. Jadi jangan nyontek. Oke. Di sini novel tak salin, nggak boleh. Kalau nyontek nggak boleh. Yang kedua, jangan mengcopy cerita dari buku majalah ya. Tulis yang dipikirkan. Jangan tulis puisi atau syair lagu karena terlalu pendek. Karena pengennya kita Full. sebisa mungkin tuh full. Kiri kanannya juga. Tapi nggak harus mepet ya. Boleh dikasih jarak 2 cm, 3 cm boleh juga. Tulisan di atas alas kertas seperti meja kayu atau kaca, jadi nggak boleh di atas buku. Nah ini bagus nih, ini kan kayu ini ya, langsung di kayunya. Kemudian di akhir tulisan berikan tanda tangan dan nama jelas, karena tanda tangan juga bisa kita artikan. Kemarin saya training sales di Surabaya, saya ngajari para sales untuk membaca tanda tangan calon kliennya, teman-teman. Kenapa? Karena di beberapa tanda tangan kita akan melihat tipe orang tuh, tipe orangnya seperti apa gitu ya, dia tipenya terbuka apa tertutup. Karena kan kita ketemu orang kaku agak susah Mbak Novi. Oke. Kita ketemu orang kaku gitu kan, nanti treatmentnya beda. Nah maka grafologi dengan tanda tangan kita nanti juga spill dikit ya. Lanjut slide 14, kita akan melihat tentang apa aja yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa belajarnya lama, tanpa workshop. Apa itu, Pak? Itu ada 3, makanya ini for teacher, biar hari ini pun bisa langsung dilakukan. Lakukan. Oke. Ya. Jadi buat para guru-guru ini langsung bisa praktek. Langsung ya? bisa praktek. Habis ini Ya. atau minggu depan langsung ya. Hari Senin wah semuanya pakai A4 gitu ya. Nah, nggak boleh pakai alas gitu ya. Kita nulis tentang apa tujuan kita, mimpi-mimpi kalian. Ya, nggak boleh nulis puisi, nggak boleh nulis lagu gitu ya, nulis semuanya. Nanti kita yang pertama kondisi kesehatan. Karena ini penting bagi kita ya Mbak Novi ya. Kalau anak sakit gitu ya, dia mungkin karena kalau anak sakit itu nanti ngarahnya ke motivasi juga.
Karena kalau orang sakit itu kan motivasinya turun. Oke. Jadi Nggak orang semangat sakit ya, Pak? itu, ya, orang sakit itu motivasinya turun. Maka kita akan belajar tentang rumus mempertahankan motivasi. SM, Sustainability Motivation, adalah ketika energi dikalikan dengan purpose dikalikan dengan small simple step. Ternyata motivasi kita akan sustain terus-terusan berlanjutan kalau kita punya energi dulu. Oke. Ya kamu nggak akan termotivasi mau motivatornya kayak apa gitu ya. Kalau kamu belum sarapan ya nggak bisa ya. Kalau kamu belum ngopi ya nggak bisa gitu ya. Kalau kamu ya lemas lah ya mau gimana kan gitu ya. Energi. Yang kedua purpose. Tujuan hidup kita apa sebenarnya. Itu yang akan membawa kita selalu semangat. Kenapa hari ini saya tetap membawakan dengan nada hertz yang mungkin tinggi gitu ya, semangat karena seneng gitu ya. Pagi-pagi bisa sharing hari Jumat lagi ya kan, masya Allah itu. Nanti ilmu ini kalau praktekan jadi amal jariah. Karena hidup kita itu kadang ada yang tertolong karena hartanya, ada yang tertolong karena waktunya diberikan, ada yang tertolong mungkin ya karena ilmu sederhana ini gitu ya. Maka purpose saya itu small simple step, lakukan semuanya dengan small simple step aja, setiap stepnya simple aja tapi secara konsisten, maka motivasi Anda akan konsisten. Nah, yang pertama kita akan ketahui kondisi kesehatan, yang kedua kebutuhan sosialisasi biar nanti Bapak Ibu bisa ngelihat, oh ini anak kok diem terus gitu ya. Kalau Anda punya tools grafologi, Anda tahu orang diem ini kelebihannya apa. Karena diem itu banyak tipe. Diem memperhatikan. Diem memang dia pinter. Saking pinternya nggak mau ngomong. Malas ngomong, ini diskusinya cetek sekali. Itu ada orang diem gara-gara itu. Ada orang diem yang memang dia nggak ngerti. Apaan sih, tapi mau tanya malu gitu ya. Ada yang dia diem itu dia mengamati orang ini gimana. Nah, Bapak harus paham betul ini diem yang diem tipe apa. Padahal ada beberapa tipe ya, Pak? Ada beberapa tipe. Nah, inilah yang akan kita ketahui nanti di grafologi. Dia tipe yang seperti apa. Selanjutnya tingkat motivasi. Tingkat motivasi ini jelas. Ini juga harus kita ketahui sebagai seorang guru. Karena kadang kita minta anak ini kok PR nggak pernah ngerjain terus ya. Jangan-jangan dia itu motivasinya. Dia tipe orang yang punya motivasi tinggi sebenarnya. Tapi di Mobile Legends. Nah gimana caranya nanti kita sebagai seorang guru itu menggeser itu. Jadi ada tipe orang itu memang yang motivasinya tinggi meledak-ledak, biasa aja sama rendah. Emang baik gitu Mbak Novi. Banyak orang tuh kita temui, ya orang ini mau digimanain pun bahasanya pasti akan bilang, ya hidup ya gini aja lah Mbak. Wong hidup sudah tertulis di Yaumul Mahfud dan tintanya sudah mengering. Ya ada tipe kayak gitu. Salah Pak? Ya nggak salah. Hidupnya untuk hidupnya tenang kok. Tapi kita ketemu orang yang punya semangat tuh, pokoknya kita harus gini, harus bisa pokoknya, harus bisa. Itu adalah tingkat motivasi. Nah jangan sampai siswa kita yang sebenarnya tingkat motivasinya sangat tinggi sekali, tapi karena dia tuh nggak tertarik dengan metode pembelajaran yang kita miliki, kita nggak bisa mendalami itu. Gitu. Next, 15 itu kita akan belajar yang pertama tentang tekanan dalam kepenulisan. Tekanan ini nanti menggambarkan tentang energi dan kesehatan. Ini yang paling utama, energi dan kesehatan. Nah lanjut di slide selanjutnya kita akan melihat tentang statement ini. Kalau nanti Bapak Ibu sudah menulis di A4, rabalah bagian belakang kertas tersebut. Untuk tulisan tangan dengan tekanan kuat akan mudah terasa. Jadi kalau tekanannya kuat Mbak Novi, belakang itu pasti kerasa. Tembus. Lah nanti ada yang kuat sekali, kuat sampai agak jebol itu ada. Nah ini ada artinya semuanya Bapak Ibu. Nanti ada yang nulis tuh nganggrang aja gitu. Lihat belakangnya gini nggak kelihatan sama sekali gitu. Ada yang sampai nulis tuh luar biasa, energinya luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele orang menulis itu. Menulis itu karena itu manifestasi dari otak langsung, kan pengennya otak ngedeliver informasi, tapi cara nulisnya itu personality gitu. Nah jadi nanti kita di tes yang pertama adalah meraba belakang kertas. Oh kan nanti bisa dipraktekkan juga Pak? Ya bisa. Nanti kita praktekkan ya.
karena ini waktu kita 51 menit, nanti Oke, Pak. interpretasinya kita coba nanti singkat-singkat Singkat, aja yang gampang betul. ya. Lanjut, kita menuju ada tipe seperti apa saja di dalam penulisan. Yang pertama, kita akan melihat tentang energi semangat termasuk gairah seksual. Nah, ini juga penting juga. Ternyata energi, gairah seksual, semangat itu jadi satu. Yang kedua, sensualitas dan afeksi, perasaan. Bagaimana perasaan dia? Kesehatan mental. Loh, kesehatan mental itu bisa dilihat dari tulisan. Maka orang stres nulisnya nggak mungkin semangat. Nulisnya gini aja, stres kok. Hidupku udah berat, ini ngapain harus nulis berat-berat. Nah, gitu. Nah, itu kan bisa dilihat Bapak Ibu. Apalagi sekarang generasi Alpha, generasi Gen Z dan Post Z itu menjadi murid Bapak Ibu yang mana mereka punya isu kesehatan Mental. Apa-apa sekarang kan dikaitin kesehatan mental ya, Pak ya? Iya, hilang hilang. Yang healing, ya. Hilang. Betul. Cari uang buat healing, kerjanya stres butuh healing, uang dari kerja buat healing, muter aja. Gitu terus ya. Nah, apa. Selanjutnya, keseimbangan dan kemampuan adaptasi. Ingat Bapak Ibu, menulis itu adalah tentang terapi. Artinya kalau kita misalnya ya Mbak Novi, Ya. saya tulisannya ini ya Pak, nganggrang. Ya udah, mulai sekarang paksain agak pakai semangat. Tapi kan namanya alam bawah sadar ya. Enggak, belum. Semangatnya di awal aja. Sampai nanti ke belakang tetap penanya diangkat lagi. Oh, Itulah kenapa syaratnya tadi 3/4 halaman. Atau lebih dari separuh lah. Kalau mau lebih dari separuh masih boleh. Tapi kalau kurang dari separuh nggak boleh. Itu nggak bisa diinterpretasikan. Karena yang bekerja masih alam sadar. Sadar. Biar keren nih. Tak kenceng-kencengin nih. Gitu. Yes. Oke. Lanjut lagi. yes. Tekanan adalah ciri tulisan tangan yang bersifat tidak tepat. Slide 18. Bisa next. Ya, jadi memang tekanan itu sifatnya tidak tetap. Oke. Itulah kenapa kita nulisnya harus banyak. Dalam pengertian bahwa penulis tidak selalu menulis dengan tekanan yang sama. Jumlah tekanan yang tertulis gunakan dapat berubah tergantung suasana hati atau emosional saat menulis Bapak Ibu. Jadi di pagi hari kita bisa melihat anak-anak kita yang hari ini semangat, hari ini enggak, hari ini energinya bagus, hari ini enggak. Hari ini agak sakit. Sakit apa? Sakit yang terlihat dari kita paling flu, tapi kalau dia pusing kita nggak tahu. Karena pusing itu nggak ada ciri-cirinya, paling ngototnya sini aja kelihatan gitu kan. Nah, itulah kenapa grafologi menjadi penting. Jadi berubah-ubah ya, tekanan ini tidak berdiri tetap. Nah, itulah kenapa kita bisa mengetahui keadaannya dia di hari itu juga. Lanjut di slide 19 gitu ya. Di slide 19 kita akan mulai belajar. Nah, ini tekanan ringan nih, Mbak. Oke. Tekanan ringan, ciri-cirinya apa? Penulis tekanan ringan menggunakan sedikit tenaga saat menulis. Biasanya di belakang kertasnya itu sama sekali nggak timbul. Sama sekali. Nggak ada timbul-timbulnya sama sekali. Ya, pokoknya flat aja, dilihat gini aja, tetap nggak nampak. Tetap nggak nampak. Nah, ini adalah tipe orang yang seperti apa? Ini bagus kok. Semua saya kepribadian semua itu ada bagusnya, ada buruknya. Tapi yang kurangnya itu harusnya kita kembangkan sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, mungkin dia punya prinsip pelan-pelan asal sampai tujuan. Atau in English is alon-alon asal kelakuan gitu ya. Bahasa Jermannya gitu. Lanjut slide selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya orang yang nulis pelan itu adalah ini, Mbak. Jadi perasaannya lembut dan romantis. Wah, Siapa jadi itu? makanya kalau kita lihat gitu ya, cowok-cowok orang yang diam-diam itu justru dia kalau memperlakukan pasangannya sangat romantis sekali. Yang diem, Mbak. Ya yang pelan diem, sensitif, orangnya lemah lembut gitu, itu malah dia sensitif gitu. Dia orangnya sangat romantis. Makanya di Jakarta itu dicari perempuan mas-mas Jawa gitu ya. Oh, iya. Pengen dipanggil Dek, Halo, Dek. biar dia bisa balik iya Mas gitu ya dan sebagainya gitu ya.
pribadi yang ramah dan fleksibel. Ini kalau di topengnya, individunya santai, pasif, tapi dia bahagia, mudah beradaptasi, memiliki toleransi yang baik, kesehatan yang rentan dan cenderung sakit kepala. Tapi juga di beberapa momen dia bisa juga jadi orang yang pemalu, kurang menghadapi tekanan, kurang mampu menentukan sikap dan inisiatif. Gitu. Gak apa-apa. Kurang menghadapi tekanan itu nggak apa-apa. Carilah pekerjaan yang tidak terlalu menekan, gitu ya. Lah pekerjaan apa itu? Ya pekerjaan di usaha sendiri. Walaupun ditekan customer juga, gitu ya. Nah itu ya, Bapak Ibu ya. Ada di setiap interpretasi pasti ada kelebihannya, ada yang harus dikembangkan. Saya tidak bilang kekurangannya. Next 19 kita lihat nih selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat yang ringan. Terlalu ringan. Dan sekarang terlalu ringan. Terlalu ringan tuh ngambangnya kebangetan lah. Sampai kadang kalau kita lihat hurufnya itu ada yang huruf kayak hilang gitu ya. Oh, kalau nggak G-nya nyambung tuh gitu ya? G-nya tuh ada tinta yang sampai hilang gitu ya. G-nya tuh hilang. Hilang bukan karena pulpennya macet ya. Hilang karena memang goresannya ini belum terlalu. Ini agak susah ditemui karena alhamdulillah kalau anak muda Anda tes insya Allah mereka itu punya kesehatan yang bagus karena biasanya penulis ini tidak memiliki keinginan sendiri, memendam ketakutan. Nah, jadi kalau ada orang kok nulis kok sangat ringan, jangan-jangan ada masalah tertentu di rumah karena dia mau memendam ketakutan. Di psikologi forensik kami ini sering juga ke penjara, Mbak. Di penjara itu pelaku-pelaku atau korban-korban KDRT itu memang penulisannya biasanya ringan karena dia memendam ketakutan. Nah itu Bapak Ibu bisa tuh nanti dalami lagi kalau ada guru BK masuk ke konseling gitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan tulisan yang terlalu ringan. Oke. Orang ini karena memendam ketakutan akhirnya dia kurang tekad ya, dia terlalu patuh dengan aturan gitu ya, vitalitasnya juga kurang karena nggak terlalu sehat dan sebagainya. Nah ini harus segera ditangani ya Bapak Ibu ya, di konseling dan sebagainya. Next di 22 kita akan tekanan yang kuat. Nah tekanan yang kuat aja ya karena nanti ada kuat banget ya, jadi ini yang kuat aja. Kuat aja itu, mohon maaf ini sambil baca ya karena saya nggak hafal interpretasinya karena bukunya tebal banget gitu ya. Ini kita bacakan, itu salah satunya adalah terkait dengan ketekunan dan gairah dinamika pribadi yang mengarah ke agresif. Kuat ini bagus karena sehat gitu ya, energinya kuat gitu ya. Tapi kalau dia terlalu agresif ya ndak apa-apa, lawong energinya kuat kok. Jadi kita akan nemunya gini, Bu. Gimana Mbak Udi? Kita bisa ya? Nah, itu kan kadang agak nyebelin. Iya. Tapi dia secara energi kuat. Gimana Bu? Ayo kita futsal aja Bu. Nah itu insya Allah itu tulisannya tekanannya kuat gitu ya. Next, biasanya hal-hal yang perlu kita lihat lagi itu orangnya agak ambisius karena memang motivasinya aktif dan bergairah. Biasanya dia tegas, gigih. Nah maka kita kalau ke Akmil, terus Mbak ketemu orang Akmil apalah gitu ya, suruh nulis tekanannya pasti kuat, pasti saya pastikan. Lalu dia memang didesain untuk itu, ambisius. Kalau nggak ambisius nggak keterima di Akmil itu, nggak keterima 5 kali aja nyoba lagi karena itu ambisius, tekanannya kuat gitu ya. Walaupun murid-murid seperti ini biasanya agak sombong dan suka bertengkar, energinya berlebih soalnya. Menggebu-gebu ya Pak? Menggebu-gebu. Jadi pengennya nggak ada lawan nih, ya, cari lawan, Iya. cari lawan, gitu. Nah ini tolong dimaklumi, ya, memang pribadinya seperti itu, diarahkan ke yang sesuai. Misalnya dia diikutkan lomba olahraga Mbak, karena energinya bagus, Full silat, full power, iya. Daripada tawuran, kamu misalnya ikut pencak silat, taekwondo atau sebagainya, gitu ya. Itu terjadi juga pada saya teman-teman. Saya ini ambisius, saking ambisiusnya dulu waktu SMA saya juga ketua OSIS tapi pradana pramuka. Akhirnya untuk menanggulangi energi saya itu, saya akhirnya ikut taekwondo. Energi saya pulang habis, Mbak.
Jadi karena bola di dang pulang habis, dang pulang habis gitu. Nah itu Bapak Ibu juga hendaknya bisa mengatasi itu. Lanjut, kita ke slide 24. Tekanan yang terlalu kuat. Kalau tadi kuat aja, kalau ini yang tak ceritain tadi Mbak Naomi, terlalu kuat, sampai nembus, sampai kadang agak bolong dikit gitu, agak bolong dikit gitu ya. Nah ini kesan negatif sulit dihindarkan. Penulis dengan tekanan terlalu kuat. Penulis dengan tekanan ini mengontrol emosinya agak susah Mbak. Biasanya itu kalau di sekolah ketua geng udah ini. Soalnya war dus nah, gitu. Maka dulu saya lihat ya di BK itu ya Mbak ya. Kok setiap orang-orang yang kan kita kalau di sekolah itu ada geng dan ada ketua geng. Kok orang ketua geng itu kalau misal dia nulis absen, nulis apa gitu ya. Kok emang dia tulisannya emang gitu Mbak. Cuk sampai nulisnya tuh terlalu kuat gitu ya. Ini bukan karena kertasnya tipis ya, karena memang tekanannya sangat kuat. Tekanannya sangat kuat sekali. Nah, ini ya itu ya, biasanya analisis ciri ketidakjujuran karena terlalu kuat indikasi kebohongan. Jadi bisa saja waktu tes, karena tulisan kuat itu artinya yang bagus-bagus, dia sok-sokan menguatkan tulisannya. Tapi terlalu kuat, artinya bisa saja ini adalah modifikasi dari testinya. Nah, termasuk kita nih hari ini udah tahu ya. Nanti kalau aku dapat tes grafologi masuk Freeport, tekanannya tak kuatin aja. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu kuat, nanti grafolognya tetap ngelihat. Enggak ini dibuat-buat gitu ya Pak ini ya. Dibuat-buat. Gitu. Ini dibuat-buat. Ini bohong. Itu. Yes. Nah, lanjut 25. Nah, ini mungkin banyak di antara kita nih. Tekanan yang sedang atau medium ya, biasalah kita adalah pribadi yang hangat, energinya positif, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, ya sehat aja. Biasanya kemampuan terhadap manajemen stresnya ya cukup baik, beradaptasinya cepat, keinginan mencapai sukses dengan cara yang positif. Jadi orangnya nggak yang gas banget, tapi juga nggak yang nanti dulu ya, biasa hidup sesuai dengan SOP kehidupan gitu ya. Ya jadi karyawan aja lah, sukses nggak harus jadi pengusaha misalnya gitu ya. Atau jadi pengusaha sukses nggak harus jadi karyawan ya, semuanya berjalan dengan normalnya. Slide 26, tekanan tidak teratur. Di dalam satu lembar tadi misalnya ya, di atasnya kuat, tengahnya tipis banget, bawahnya biasa aja. Nah ini adalah tekanan yang tidak teratur. Jadi ketika kita raba, merasa ada bagian yang tertekan, kadang tidak ada yang terasa. Tulisan tangan ini dikategorikan tekanan tidak teratur, tekanan tidak merata sepanjang tulisan, entah pada bagian huruf atau sepanjang kata. Tekanan timbul dan tenggelam. Penulis dengan tekanan ini sedang dalam kecemasan. Nah, cemas atau gelisah saat menulis. Jadi kalau di kepolisian ini digunakan. Nah, pokoknya kalau cemas dan gelisah saat menulis, ya karena berarti dia ada yang salah nih. Panik. Padahal dia dipanggil sebagai saksi. Saksi kok cemas? Saksi nggak usah cemas. Saksi kok takut, kok panik. Nah, ya panik iya, mungkin cemas sedikit, tapi jangan cemas banget. Kalau cemas banget kan dicurigai. Jangan-jangan Anda ikut di dalam kasus ini misalnya gitu. Grafologi. Maka di slide 27 dijelaskan dengan lebih lengkap, kondisi energi dan emosionalnya juga tidak stabil, kesehatan yang terganggu dengan indikasi gangguan saraf. Bahkan ini juga bisa melihat tentang kesulitan mengatasi frustasi. Saking dia nggak bisa mengatasi stres, dia frustasi. Saking nggak bisa mengatasi frustasi, dia seperti itu. Gangguan saraf. Jadi tekanannya bukan karena logikanya, tapi memang gangguan saraf. Iya, jadi gangguan sarafnya itu bisa juga. Terus ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan. Jadi sedang dalam kondisi itu, indikasi ketergantungan terhadap alkohol dan narkotika. Jadi BNN itu kalau ngetes orang, misalnya Positif enggak ya? kan BNN juga nggak semuanya pakai seragam BNN. Misalnya kita ini para grafolog kadang diminta tolongin BNN juga. Untuk orang-orang yang dicurigai misalnya gitu ya, orang-orang yang dicurigai ternyata itu teman kita nggak mungkin pakai tes urin, nggak bisa. Salah satunya pakai grafologi. Jadi emang ilmu grafologi ini manfaatnya
banyak juga ya. banyak ya digunakan di banyak ini ya, banyak Lini. lembaga ya, banyak lini di hukum, pendidikan gitu ya, terapi, psikologi dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa bikin next Iya. ini ya Pak, next part ya. Iya. Kemarin kita membaca gaya belajar ya Mbak Iya. Novia ya dari gerakan mata. Nah, itu nanti kita bisa belajar. Oh, ini gerakan matanya kalau ke sini ini visual remember, ini visual construct, ini bohong. Iya. Oh, ini ngingat gitu ya. Nah, kalau ke samping ini auditory, Iya. cara belajarnya berarti gini. Kalau visual siswa itu harus duduk depan, kalau auditory tengah, kinestetik belakang. Nah, itu seru, itu juga seru. Kita nanti Bapak Ibu yang mungkin nanti kepo juga bisa request di kolom chat juga. Kepo. Nah, gitu ya. Next 28. Next yang kedua kebutuhan sosialisasi. Lanjut aja, Mbak. Nah, ini kita akan melihat spasi antar kata. Jadi kalau kita nulis misalnya Wisnu, Wijaya, Putra. Antara Wisnu dan Wijaya itu adalah space antar kata. Ini ada yang medium, ya memang seperti itu. Sempit atau lebar. Lah, ngukurnya pakai apa? Nah, ngukurnya pakai huruf M atau huruf N versi kita. Oke. Jadi misalnya nih kebetulan nama saya ada Wisnunya ya, saya tak tulis di sini aja biar Bapak Ibu bisa melihat juga. Misalnya nih saya nulis nama Wisnu. Boleh next Mbak? Lembar kosong nextnya. Nah, Wisnu. Wisnu Wijaya Putra. Nah, ini saya pakai alam sadar aja tetap nggak bisa. Tetap sulit nih ya. Nah, misalnya ini huruf N saya ini kan segini nih. Nah, ini kalau masuk sini kayak 1, 2. Ternyata bisa masuk 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau masuk sini bisa masuk 2. Tapi kalau saya nulisnya gini nih misalnya Wisnu Wijaya. Nah, N ini nggak bisa masuk sini kan? Iya. 1 aja nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, ini sempit. Kalau bisa masuk sampai 2, ini lebar. Kalau cuma bisa masuk tapi cuma 1 gitu ya. Wisnu Wijaya Putra. Karena misal ini masuk nih, N-nya bisa masuk tapi cuma 1. Berarti medium. Itu Gitu ya. berarti menandakan orang yang kayak gimana Pak? Nah, itu akan kita bahas. Jadi nanti huruf N dan M versi kita ya. Jadi Yes. bukan versi ketikan atau versi Times New Roman, enggak, versi kita ini. ambil. Oh, huruf N kita standarnya segini. Next, kita akan melihat nanti yang antar kata medium, lebar dan sempit. Yang pertama, slide 32, kita akan lihat antar kata medium. Spasi penulisan ini dapat berada di lingkungan sosial sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau kita space ya medium, kita tuh beradaptasi ya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Kalau ada 4 orang lagi nongkrong, kita kan nggak ngamperin kalau orang medium ya. Iya. Ya seperlunya sosialisasi itu ya iya, tapi ya seperlunya gitu, seperlunya aja. Medium ya seperti yang diperlukan, kita kira perlu sosialisasi ya perlu, enggak ya enggak usah. Karyawan baru aku harus kenalan nih dengan teman samping kanan samping kiriku. Nah, itu medium. Yang pojok sana ya nantilah sambil berjalan, medium. Nah, itu medium ya seperlunya. Jadi kalau nanti siswa Bapak Ibu medium ya itu adalah kebanyakan orang memang di area itu. Tidak ada keterpaksaan atau ketidaknyamanan apakah berada di lingkungan sosial atau menyendiri. Menyendiri ya oke. Mau sosialisasi ketemu orang, oke. Dia dapat menyesuaikan diri dengan kedua kondisi itu. Nah, lanjut. Sekarang yang sempit. Yang huruf N-nya aja masuk aja nggak bisa. Ya, huruf N-nya masuk aja nggak bisa. Nah, ini next aja, Mbak. Ini biasanya penulis menyukai hubungan sosial yang intens, nyaman berkumpul dengan orang banyak, kegiatan arisan atau peserta menyenangkan buat dirinya. Sosial yang intens, ngegeng. Kalau sama gengnya bisa dia. Sosialisasi dar. Pengennya intens. Ini tipe siswa kita yang kalau nongkrong tuh ya sama itu terus gitu. Ngegengan. Karena pengennya intens, Mbak Novi. Punya yang lain itu nyoba deket yang lain enggak mau dia. Pengennya intens.
Arisan ya hanya ibu-ibu PKK itu aja gitu ya. Arisannya itu aja gitu. Intens. Nah, kalau lebar gimana? Nah, kalau nextnya lebar gimana? Penulis ini tidak menyukai kegiatan sosial atau keramaian. Jadi sosialisasi ke banyak orang gak nyaman. Sama temannya sendiri juga kadang ya iya, kadang ya enggak, gitu ya. Penulisnya tidak dapat mengikuti kegiatan sosial. Penulis ini masih dapat mengikuti kegiatan sosial namun dengan keterpaksaan atau menekan rasa tidak nyaman berada dengan orang banyak, misalnya karena tugas kantor, undangan atau acara keluarga. Nah, ini fun fact, temen deket saya juga seperti ini. Dia kalau habis dari kondangan pulang lemes, Mbak, energinya habis. Dari pasar malam energinya habis. Bisa gitu ya, Pak? Ya, kalau kita biasa menyebut mereka dengan sebutan dominan introvert. Iya. Gitu ya. Introvertnya introvert banget gitu. Karena kan kalau kepribadian kita sebenarnya kita punya sisi extrovert, punya sisi introvert, tapi kecenderungannya yang mana kan gitu ya. Nah itu misalnya saya itu introvertnya 40, extrovertnya 60 gitu. Jadi nggak terlalu yang ekstrim banget. Tapi ada teman kita itu yang extrovertnya itu banyak 90 gitu, sampai dia nggak bisa sendirian, sendirian takut gitu ya. Nah itu adalah terkait dengan tulisan dengan kata lebar. Nah ini juga kita harus lihat juga ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau lihat contoh, saya menyontohkan yang pertama, saya itu juga termasuk ternyata yang lebar juga, karena N saya tadi yang dicontoh itu termasuk 2. Jadi kalau saya ketemu banyak orang lemas, padahal profesinya trainer loh, itu gimana itu ya kan? Itu kan lucu, profesinya trainer ketemu orang banyak, energinya habis. Iya. Makanya saya kalau habis training udah kayak orang bengong, pandangan kosong gitu ya. Lemes, capek gitu ya? Capek gitu. Ketemu orang banyak itu capek. Terus setelah itu saya menyendiri. Oh, recharge. Mojok gitu ya. Lanjut. Ya ini yang terakhir ya, tingkat motivasi. Garis dasar atau disebut dengan baseline. Jadi baseline itu gambarnya gini. Kalau kita lagi nulis paragraf, itu ternyata tulisan kita itu membentuk nanti, Mbak Novi, agak naik semua. Jadi setiap kalimat tuh cenderung agak naik, cenderung agak turun, gelembung, miring juga dan sebagainya. Itu namanya baseline. Atau garis khayal imajiner yang terbentuk ketika Anda menarik garis dari kata paling kiri ke kata paling kanan. Itu kalau orang yang nggak tahu, aku silinder. Aku silinder gitu. Padahal memang tulisannya seperti itu. Gitu ya. Next ke slide 37 kita akan melihat tentang ada berapa ini? Ada 6 kategori. Jadi yang pertama menanjak. Jadi pokoknya tulisan dari pertama sampai baseline akhir itu mayoritas menanjak, mulai dari baris pertama sampai baris alinea terakhir. Yang kedua turun terus cembung. Cembung itu berarti turun dulu terus naik, atau naik dulu baru turun. Cekung berarti turun dulu baru naik gitu. Cekung, cembung dan sebagainya. Bergelombang gitu ya. Bergelombang itu naik turun atau lurus seperti mesin ketik. Kita akan melihat contohnya. Yang pertama, garis baseline menanjak. Ya, slide nomor 38, garis baseline menanjak. Menanjak seperti ini, Mbak. Ini kan hampir kelihatan naik. Kalau pakai penggaris biasanya kelihatan. Kalau yang menurun seperti ini menurun nih. Kalau pakai penggaris ini kelihatan ya, menurunnya seperti apa. Itu kalau orang dengan kecenderungan punya baseline naik itu berarti orangnya itu kayak apa, Pak? Nah, ini kita akan bahas di slide nomor 39. Oke. Cenderung naik, pokoknya kalau nulis naik gitu ya. Naik apa? Jadi, naik itu pasti hubungannya sama hal yang positif ternyata. Baik tanda tangan kita. Oke. Maka di signature terapi, di terapi tanda tangan itu kalau bisa set disarankan tuh garis terakhirnya ke atas, cenderung ke atas. Even itu kalau misalnya setelah berhenti dulu terus baru seret gitu. Boleh, yang penting akhirnya ke atas. Kalau dari turun terus ke atas, Pak? Bisa juga, yang penting garis akhirnya teratas. Soalnya kan saya pernah dengar kalau bisa tanda tangan tuh jangan turun. Jangan turun. Nah, itu gimana? Dan kalau kita lihat, semua pejabat, lihat aja Mbak. Saya itu konsultan 2. Jadi waktu kemarin pemilihan KPU, kami ini tergabung di tim konsultan untuk kemenangan paslon tertentu. Untuk kota S ya dan kabupaten T ya gitu ya. Di kota S dan kabupaten itu kami ngajari dari cara berdiri, ngomong, public speaking sampai tanda tangan. Karena takutnya orang jadi nilai itu ya, Pak ya. Tanda tangan itu soalnya terapi ke diri, Mbak.
Maka Mbak Novi kalau lihat tanda tangan para pejabat, 5 pejabat kumpulin aja, tanda tangannya pasti mirip. Mirip-mirip. Oh, pada lenggungnya ada ketetetetet, ada ini, ada mirip. Karena memang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan efek psikologis terhadap yang punya tanda tangan. Kalau tulisan tangan baseline naik, ini orangnya optimis dan energik gitu ya. Biasanya tipe orang yang energik sehingga mengatasi sesuatu yang sulit dengan sikap percaya diri tinggi. Percaya diri tinggi. Lanjut, kalau yang turun slide 40 ya. Next, bisa di next mungkin, Pak. Slide 40 yang B ya. Nah, Oke. Ini cenderung memandang kehidupan dengan pesimis atau kemungkinan sedang tertekan pada hari itu. Capek atau lelah. Ya, oleh sebab itu mereka sering disebut sebagai si pengeluh dan pesimistis. Kita ketemu orang seperti itu, ketemu Pak, kita ketemu adanya yang pertama bukan selamat pagi, ngeluh dulu. Waduh, hari ini aku macet aku, ya Allah gitu ya. Jadi ketemu pertama itu yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pesimistis. Dan juga orang-orang yang mengeluh, itu adalah tipe-tipe orang yang mengeluh. Nah, ini Mbak Novi sedang praktek juga nih teman-teman, ini nanti menulis dulu Mbak Novi ya. Mbak Novi sedang praktek karena beliau juga penasaran gitu ya. Nah, tanda tangannya juga dipraktekin ya, tanda tangannya. Nanti kita akan lihat juga ya. Nanti kita akan lihat tanda tangan bagaimana cara untuk melihatnya. Lanjut slide nomor 41. Kita akan melihat yang cembung dan cekung. Cembung, pokoknya nulisnya tuh ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, itu ke atas, termasuk ke bawah. apa ya, Pak? Nah, itu nggak bisa dibaca. Oh, nggak bisa. Pokoknya standar Harus kepenulisan 3/4 tadi harus ya? 3/4 ya. Nah, itu pokoknya kalau yang di awal-awal tuh pasti cenderung ya mungkin bisa tapi nggak valid. Oh, iya. Karena kan validitas 90% saja, syaratnya 3/4. Oke. Gitu. Nah, kita lanjut ke interpretasinya saja. Slide 42. Yang cembung, naik turun. Itu penulis seorang awalnya memiliki perasaan yang antusiasme yang kuat, tapi secara perlahan-lahan memudar. Ada itu tipe karyawan seperti itu banyak. Excited di Wah, awal. itu awal mudar. Kalau kata orang Jawa obong-obong belara. Wih, bisa kita lakukan ini. Habis itu di jalan kok susah ya. Turun. Gitu. Nah, seorang yang di awal tampak sangat meyakinkan dan punya komitmen tinggi tanpa alasan tiba-tiba berhenti di tengah jalan atau menghilang. Baru probation 3 bulan, 6 bulan resign gitu ya. Di awal semangat ingin merubah dunia, tapi ternyata dunia tidak mau dia rubah gitu ya. Kalau yang D garis baseline cekung, slide nomor 43. Itu penulis adalah seorang yang penuh dengan keraguan dalam bertindak atau ketika mengambil keputusan. Ragu dia. Tapi jika sudah action, semua masalah menghadang mampu diatasinya dengan kegigihan. Orangnya gigih. Oleh sebab itu penulis ini sering disebut si ragu-ragu yang gigih. Ada tipe seperti itu. Kalau mau maju ragu, tapi kalau sudah dia Coba. eksekusi, dia justru adalah yang bagus. 44. Slide 44 kita akan belajar dua yang terakhir, yaitu garis dasar bergelombang naik turun sama baseline garis lurus. Lanjut slide 45, kita akan melihat yang gelombang dulu. Yang gelombang adalah tipe individu yang memiliki kontrol perasaan atau emosi yang belum optimal sehingga suasana hatinya gampang terpengaruh oleh keadaan sekitar. Biasanya anak-anak ini. Tapi kalau orang dewasa masih seperti ini perlu tes kedewasaan ini atau tes mental age ya, gitu ya. Nanti juga bisa itu. Kita belajar tentang mental age ya. Jadi usia kita boleh 30 tahun tapi mental age-nya 16 tahun bahaya juga gitu ya. Itu saya punya tools-nya. Nanti kita juga bisa sharing nanti. Pendiriannya sering mudah berubah-ubah ya, Bapak Ibu ya kalau bergelombang ya. Dan yang terakhir 46 itu adalah lurus. Tipe orang yang memiliki stabilitas emosi yang baik, termasuk orang yang rapi dalam berpakaian, seimbang dalam kehidupannya, disiplin terhadap waktu. Wah, ini kalau kandidat, ini kandidat yang kita cari.
kalau kandidat karyawan ya, tapi ada kecenderungan bersikap kaku atau kurang fleksibel karena bisa bersikap konsisten dalam setiap situasi termasuk dalam menyelesaikan pekerjaan, maka mereka sering disebut sebagai si pengandili emosi yang baik. Slide 47, ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sampai dengan 10.22. Kalau kita mulai 9:05 itu kita tadi mungkin hampir 1,5 jam. Semoga asik-asik aja ya Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan pertanyaannya Mbak Novia yang akan milih. Yang pertama dari Kak Adit ya. Ini apakah analisis grafologi bisa digunakan untuk menilai kemampuan kognitif atau intelektual dari seseorang? Jika iya, metode apa yang harus diterapkan untuk memastikan akurasi dalam penilaian tersebut? Nah, langsung dijawab aja mungkin ya Pak ya. Langsung. Itu nanti kalau Bapak lihat di slide nomor nanti kan yang di-sharing ya, 14. Yes. Slide nomor 14 itu kan poin nomor 9. Itu bisa mengukur kecerdasan intelijensi IQ dan emotional quotient. Saya memang sengaja nggak share di sini, Mbak. Karena kalau saya share separuh nanti nginterpretasinya salah. Kalau saya share semuanya waktunya nggak cukup. Nah, gitu. mungkin kita bisa bikin next part. Next grafologi untuk melihat EQ. Wah, gitu. Seru. Bisa. Karena grafologi kan kalau kita temanya seperti ini ya Mbak Novi ya. Kalau sama Mbak Novi langsung praktek, bisa langsung saya lihat belakangnya ya ini termasuk kuat ya Pak. Iya, kuat itu. Karena dulu kami langsung pelatihannya untuk praktek dalam 50 jam itu Mbak Novia. Jadi memang itu bisa. Jadi pertanyaan bisa, metodenya seperti apa? Ada, tetap pakai metode grafologi. Standar tesnya tetap pakai standar tes yang tadi. Oke. Yang pakai A4 ballpoint dan sebagainya tadi. Lanjut dari Kakak Yolanda Talia, critical area manusia itu apa terbentuk dari lahir ya Mas ya? Atau dengan beriringan dengan sejalan dengan perkembangannya usia? Oke. Critical area kritis itu memang sesuai dengan perkembangan kognitif, bahwa memang perkembangan kognitif manusia memang beda-beda ya, tapi kalau kita bisa bikin global, area kritis adalah area untuk membuat manusia itu lebih kritis menghadapi fakta-fakta yang ada di luar. Nah, itu pada usia berapa? Kalau kita lihat anak-anak itu, kapan mereka bisa membantah? Nah, itulah area kritisnya sudah mulai terbentuk. Misalnya kayak anak saya itu, Faza, kamu mau makan tidak? Tidak gitu. Iya, kenapa? Kenapa tidak? Tidak apa-apa gitu. Nah, itu berarti dia sudah terbentuk area kritis untuk menganalisa, oh ini nggak baik buat aku gitu. Kalau usianya masih 1 tahun tuh. Nah, itu adalah hal yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lakukan, bahwa area kritis itu terbentuk memang seiring dengan kemampuan kognitif. Dan kemampuan kognitif memang tergantung pada kemampuan kognitif masing-masing. Yes. Itu, Mbak. Seperti itu ya. Seperti Tadi itu ya, Ibu Yolanda. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Juan Klar. Terlepas dari tingkat keilmiahannya yang masih rendah, apakah Bapak mendapatkan manfaat dari penggunaan ilmu grafologi dalam bidang praktis ataupun pekerjaan yang Bapak geluti? Pasti. Oke, ya. Menurut saya ya nggak rendah lah. 90% valid itu ya hampir rata-rata psikotes juga sekitar segitu kok. Psikotes itu juga tidak ngeklaim dia 100% valid Mbak Novia. Karena di dalam proses tes itu terdapat banyak kondisi ya Mas ya. Kayak misalnya pas tes dia haus, akhirnya dia minum dulu, kan dia kehabisan waktu tuh, harusnya dia bisa ngambil itu lah. Kenapa dia minum dulu? Karena tadi nggak ditawari minum sebelum tes. Nah, itu kan kondisi yang mempengaruhi hasil tes, padahal itu bukan karena tesnya, tapi karena kondisinya. Dan yang ngasih skor 90 valid itu bukan universitas biasa, itu Harvard University gitu. Jadi itu menurut saya itu valid. Makanya itu saya gunakan dalam pekerjaan saya di pabrik Pan Brothers yang ada di Ungaran untuk ngetes karyawan. Dan kalau saya lihat tesnya cukup valid sekali. Jadi misal tes mengatakan orang ini konsisten, orang ini teliti, yang diterima yang ini. Dan alhamdulillah loh, sampai bertahun-tahun memang tes
tesnya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut. Artinya kan valid, benar, 90% gitu. Nah, selain itu memang kami sebagai konsultan ya training-training ke perusahaan untuk bantuin perusahaan bisa mengembangkan keilmuan grafologi ini sendiri. Jadi saya gunakan di dunia pekerjaan. Bahkan saya sebagai training for business di 3 Serangkai kemarin baru aja saya gunain untuk tim sales, bagaimana cara tim sales melihat kepribadian customernya lewat tanda tangan, Mbak. Iya. Jadi sebelum mereka menawarkan produk, mereka nyuri-nyuri informasi tentang tanda tangan Bapak ini. Kayak Mana mana ya? Gitu. Oh, kayak gini. Oh ya, itu kan berarti saya terapkan juga di dunia kerja. Dan itu juga teman-teman yang ada di lapangan juga, oh iya juga, bener Pak. Dan simple ya Pak? Simple. Cara mengetahuinya. Nggak usah, Pak psikotes dulu Pak, ya sebentar ya. Iya. Repot ya. Cukup dilihat dari tanda tangannya aja gitu. Betul. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Kak Indira Damayanti. Apakah bentuk tulisan seseorang bisa berubah seiring bertambahnya usia? Jika iya, apakah ini juga berarti karakter dan bakat seseorang tersebut juga bisa berubah? Terima kasih. Pertanyaan menarik? Pertanyaan menarik, tapi saya akan tetap mengulangi. Manusia yang sudah berusia 21 tahun, kambiumnya sudah jadi. Dan cara untuk membuat kambium itu berubah adalah menebangnya gitu ya. Artinya secara core atau secara kambium utama, sifat-sifat utamanya itu akan tetap ada di situ. Dan mungkin akan sulit dirubah, tapi bisa kita modifikasi karena kita bisa membuat orang itu perilakunya berubah dengan dia memakai topeng tertentu tadi. Mbak, Anda kira saya ini disiplin? Yo tidak, tapi karena saya kerja di kantor ini harus masuk 7:30, ya saya masuk 7:30. Iya. Pengennya saya ya jam 9. Saya kalau nggak kerja di, misal saya waktu itu kerja di Jakarta, yang terlambat boleh Mbak, karena kan ditoleransi macet itu. Masuk jam 9, masuk 9:30, walaupun misalnya jam masuknya jam 8 gitu ya. Nah, itu kan berarti perilaku saya berubah. Tapi kan tidak dengan karakter saya. Karakter saya ngantuan ya ngantuan, pemalas ya males gitu ya. Ataupun orangnya bersemangat ya semangat gitu ya. Orang yang tadi mengambil energinya dengan sendirian ya sendirian gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan perubahan. Bisa nggak berubah? Bisa sekali. Makanya ada terapi grafologi. Tapi signifikan tidak. Kita akan tetap ada di range itu. Misal tes IQ itu range average kalau nggak salah itu ya, itu kan dari 110 sampai 119 kategorinya average. Hari ini tes 110, 2 tahun lagi tes 115, meningkat kan, tapi kan masih ada di range yang sama, yaitu rata-rata. Hari ini kepribadiannya extrovert, besok jadi introvert gara-gara profesi misalnya gitu ya. Ya bisa, tapi kan profesi itu topeng aja. Karakternya tetap ya dia sebenarnya itu gitu ya. Kayak saya misalnya, saya introvertnya cukup tinggi gitu ya, tapi ya karena saya ini trainer ya saya mau nggak mau ya harus seperti ini gitu ya, ngomong sambil senyum, susah loh ngomong sambil senyum itu misalnya gitu. Nah itu adalah hal-hal yang tadi ditanyakan. Secara core saya kira kepribadian, karakter, belief system itu ada di alam bawah sadar tadi Mbak. Bisa dirubah nggak? Bisa, dengan cara membuka critical area-nya dengan sugesti dan sebagainya. Tapi membukanya pasti lebih lama karena itu sudah masuk di dalam. Kalau ember itu dia udah mengendap gitu. Maka kita nariknya juga agak susah. Tulisan berubah, tapi ciri-cirinya tidak akan signifikan berubah. Gitu. Berubah iya, tulisannya jadi lebih rapi karena belajar tentang nulis gitu, tapi space antar kata, space antar huruf, kemiringan, kayak baseline tadi, itu secara kecenderungan insya Allah sama. Oke. Terus ini lagi langsung jawab langsung aja ya Pak ya, Yes. karena masih banyak banget ternyata. Oke. Ini dari Kak Fergian Yudana Indrawanto. Izin bertanya, apakah grafologi dapat digunakan sebagai salah satu metode di dalam membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa? Bisa. Seperti apa itu Pak? Kalau kita ingat tadi, kalau saya sama siswa saya, misalnya ya, kenapa saya marah dengan si A? Lah si A itu datangnya terlambat Pak, dia nggak ngerjain PR gitu ya. Terus saya marah sama si A. Nah si A ini nggak ngerjain PR sama telat, dia punya alasan.
Kenapa dia punya alasan ya? Karena dia kepribadiannya misalnya secara grafologi tadi ya, secara grafologi dia sedang sakit, tulisannya lemah itu tadi ya, dia sedang sakit. Sakitnya pusing, makanya nggak kelihatan sakit. Pusing tok gitu, agak migrain dikit gitu kan nggak kelihatan, kalau flu kelihatan ya. Nah, kalau guru ini tidak memahami apa yang terjadi, dia kan yang terlihat saja, faktanya ya gitu kok. Ya hajar aja, dang. Lah ini merasa tidak bersalah. Yes. Ya sakit hati aja, sakit hati. Akhirnya nggak ngeklop. Kalau seandainya kita tahu dari awal, oh orang ini memang semangatnya tinggi, menggebu-gebu, makanya dia tawuran terus misalnya gitu ya. Tak coba ajak ngobrol. Kamu itu kan semangatmu tinggi, kamu itu kan kuat, energimu bagus. Ikut bapak aja ya, ikut ekstrakurikuler taekwondo. Bapak yakin kamu akan jadi juara. Boleh pak, boleh. Ternyata dia beneran juara pak. Gimana dia nggak terima kasih sama bapak karena bapak yang menemukan bakatnya. Gitu ya. Kayak tadi misalnya sosial, orang ini kok menyendiri terus, ya gimana, orang jarak antar hurufnya lebih dari 3N misalnya gitu ya. Nah itu kan, wow ini orangnya memang seperti ini. Bapak deketi, ajak ngobrol, kamu ini ya nggak nyaman ya kalau sama ini ya. Iya pak, iya. Gimana nggak seneng pak, orang dipahami. Orang itu kalau bisa dikenal dengan utuh, dia akan apa istilahnya, mencoba juga mengenal kita dengan utuh, sehingga orang kalau saling kenal, saling memahami, insya Allah itu akan membuat hubungannya jadi lebih baik. Oke. Nah, akhirnya kita sudah hampir 2 jam nih, Pak. Oh iya, Gak kerasa 2 jam ya. banget ya. Oh, Karena biasa. saking serunya ya. Saking serunya. saking Mungkin nanti serunya. kita bakalan bikin next project lagi bersama Bapak Wisnu dengan part-part selanjutnya. Nah, ditunggu untuk sahabat Perpus kita, tenang aja, kita bakalan adain lagi webinar setiap bulan. Sebulan. Ya, setiap bulan pasti akan ada webinar Perpus kita Talk ya, dengan narasumber yang lain-lain pokoknya. Lain-lain, ya. Nah, jadi pastikan teman-teman untuk sudah follow all sosmednya Perpus kita di Perpus kita ID seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Novi selaku host dan Bapak Wisnu selaku narasumber pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan disengaja maupun tidak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpus kita Beyond Digital Library. Bye-bye. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita Talk hadir menginspirasi. Topik beragam, dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpus kita Talk. Mari dengarkan, setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus kita